Ya Tuhan, terima kasih karena kasih Allah terus-menerus dicurahkan di dalam hati kami. Kasih yang pertama-tama menyentuh hidup kami yang berdosa ini. Untuk mengenal Tuhan, menerima keselamatan, hidup di dalam kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan. Dan kami terus berjalan di dalam pimpinan dan proses pengudusan yang Tuhan izinkan. Walaupun sampai hari ini kami merasa kami masih menjadi orang yang masih gagal, masih jauh dari Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Tapi kasih Tuhan tetap sama, tidak berubah untuk setiap kami. Begitu juga untuk keluarga kami. Kami mau menyambut pemberitaan Injil Tuhan yang terus mempertemukan kami dengan kasih Tuhan itu. Kiranya hati kami digerakkan, dikobarkan kembali dengan karya Roh Kudus yang terus menerus melindungi, mendampingi, menguatkan, menghibur kami. Yang membuat kami tetap berjalan di dalam panggilan Tuhan, di dalam misinya Tuhan sebagai pribadi, sebagai keluarga, sebagai gereja Tuhan. Sehingga nama Tuhan boleh dimuliakan dan kami boleh berbagian di dalam sukacita surgawi. Kasih dari surga yang terus ada, yang kami juga boleh bagikan di sekeliling kami. Tolong setiap kami untuk boleh menerima firman Tuhan ini dengan penuh sukacita dan terbuka hari ini. Kami boleh diperbaharui dengannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Shalom, salam sejahtera yang terkasih. Jemaat GKY Jempik. Ini adalah sebenarnya kali kedua, walaupun bukan di tempat yang sama. Seumur hidup saya berkunjung dan melayani di GKY Pik. Karena pertama kali saya pernah melayani di GKY Pik itu waktu dulu masih di Ruko dan juga di sekolah tahun sekitar 2007 atau 2008 saya lupa ya. Sekian tahun berjalan tetapi mengucap syukur untuk pimpinan Tuhan sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh dan khususnya di bulan ini kita belajar tentang bagaimana panggilan bermisi sebagai gereja dan keluarga dengan satu tema yang diberikan yaitu apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat. Ya. Terus saya mengajak pembacaan kita diambil dari Kisah Rasul pasal 16. Saya mengajak kita membuka Alkitab kita masing-masing, baik itu melalui handphone ataupun Alkitab fisik dari Kisah Rasul pasal 16. Saya akan membacakan dari ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-32. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-32. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apa yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Dan jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar dan juga melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. So di dalam bulan misi ini saya berbicara dengan dua kata kunci atau konteks, yaitu tentang panggilan misi Tuhan. Dan yang kedua adalah di dalam konteks keluarga. Walaupun ini bukan tema bulan keluarga, tetapi dua ini tidak bisa terpisahkan. Karena gereja hari ini mengalami tantangan yang luar biasa. Bukan daripada kegiatan internal gereja itu sendiri, tetapi dari pribadi demi pribadi, yaitu keluarga demi keluarga yang ada dalam komunitas gereja. Di dalam zaman bahkan postmodern seperti ini kita melihat bagaimana tantangan berkeluarga itu tidak semakin mudah.
Bukan hanya bicara tentang pemenuhan kebutuhan kita setiap hari dari generasi ke generasi yang semakin tinggi inflasi dan lain sebagainya. Tetapi dari setiap kebutuhan relasi yang semakin hilang karena jarak dan waktu dan bahkan teknologi itu sendiri yang membuat kita merasa asing dan jauh kepada yang lain. Sehingga pemahaman keluarga di dalam kacamata Alkitab bukan hanya bicara tentang keluarga inti saja, tetapi pada orang-orang yang terdekat di dalam kehidupan kita. Orang-orang yang menjadi komunitas inti dalam kehidupan kita, itu yang juga bisa menjadi gambaran dalam keluarga. Saudara, Alkitab menyatakan bahwa di dalam hati Allah itu adalah hati yang bermisi. Bukan gereja yang memiliki misi, bukan kita yang bermisi, tetapi Tuhanlah yang mempunyai misi itu sendiri. Gereja dan keluarga menjadi satu bagian kecil di dalamnya di mana Tuhan sedang mewujudkan amanat agung itu atau melaksanakan misi itu sebagaimana pernah dicatat di dalam Lukas pasal 19, yaitu bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi saudara, saya percaya dari sejak awal waktu kita mengenal Tuhan, kita menerima keselamatan itu secara pribadi ataupun dalam keluarga, itu selalu menjadi inisiatifnya Tuhan. Adalah Allah yang selalu mencari, mengejar kita. Mungkin kita baru percaya setelah sekian puluh tahun, bukan dari kecil, atau sejak mungkin sudah menginjak usia parubaya dan lain sebagainya. Tapi kapanpun waktu itu adalah waktu Tuhan yang paling tepat karena Dia adalah Allah yang mengejar kita, Allah yang mencari kita. Arah yang juga merindukan kita boleh menerima berita keselamatan itu sendiri. Jadi kita melihat bahwa keluarga pun menjadi sesuatu yang penting di dalam kacamata Tuhan. Karena sejak awal desain Tuhan ada di dalam keluarga Adam dan Hawa yang diciptakannya. Menurut gambar dan rupa Allah. Tapi ketika dosa masuk, maka kita melihat bagaimana rancangan Tuhan itu berubah arah. Rancangan Tuhan itu meleset dan kita terus bergumul sampai pada hari ini kehidupan dosa dan kejatuhan kita itu membuat kita jauh daripada rancangan Tuhan dan kehendaknya. Maka disitulah misi Tuhan terus dimulai untuk memulihkan keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Kisah Adam dan Hawa dimulai dilanjutkan dengan kisah Nuh, di mana satu isi keluarga diselamatkan di tengah-tengah bangsa yang juga bernoda. Kita melihat kisah Abraham yang dipanggil dan seisi keluarganya yang dipanggil Tuhan untuk ada dalam satu rencana keselamatan Tuhan yang besar. Kita melihat kisah-kisah keluarga yang lain sampai di dalam kisah perjanjian baru ini. Maka kita melihat saudara, keluarga dan misi Tuhan itu seperti menjadi satu paket yang tidak terpisahkan. Maka sejak awal saya percaya keluarga itulah adalah menjadi sumber gerakan atau kegerakan daripada misi Allah. Ulangan pasal 6 mencatat, kita melihat bagaimana keluarga itu menjadi tempat pertama untuk mengajarkan dan mentaati firman Tuhan. Saudara, bukti kasih kita kepada Tuhan adalah pada waktu kita memberikan atau menghasilkan ketaatan kepada kehendak Tuhan. Bukankah itu? Bukti kasih kita yang pertama kepada Tuhan adalah wujud ketaatan kita. Dan begitu juga di dalam perjalanan hubungan di dalam anggota keluarga. Sudah kita tidak bisa menyatakan bukti kasih itu tanpa kita bisa berbagi dan mempraktekkan kasih Allah itu di dalam kehidupan keluarga kita. Karena kasih itu harus ada di dalam sebuah konteks hubungan. Kita tidak mungkin bisa berbagi kalau kita tidak punya hubungan. Kalaupun kita misalnya kepada katakanlah ada orang yang berkekurangan ataupun yang terbatas di tengah jalan dan lain sebagainya, kita punya kasihan, belas kasihan atau mengasihani, ya udah kita memberikan sesuatu. Tapi tidak akan jauh lebih daripada itu. Kita tidak akan bersimpati, berempati, bahkan mau menghadirkan diri kita untuk siapapun orang itu tanpa sebelumnya kita memiliki dan membuat sebuah hubungan. Jadi dalam relasi keluarga itulah saya percaya bahwa Tuhan merindukan kita boleh hadir di tengah-tengah komunitas keluarga kita. Ideal walaupun yang tidak sempurna ini menjadi satu misi Tuhan yang pertama kali. Karena saya percaya keluarga adalah menjadi tempat pertama Injil Tuhan diberitakan. Amin saudara. Keluarga menjadi tempat pertama seharusnya Injil itu diterima dan diberitakan. Saya percaya bahwa keluarga-keluarga muda hari ini sangat memperhatikan yang namanya parenting ya.
untuk mengasuh, memastikan anak-anak kita boleh tumbuh dengan sehat, dengan besar. Kemarin saya baru hadir di pertemuan orang tua, melihat di kiri kanan ibu-ibu itu sibuk sekali ngobrol sana sini begitu ya, tentang menceritakan kondisi anaknya dan lain sebagainya. Sudah, orang tua hari ini, orang tua pasangan muda apalagi memperhatikan tentang parenting hal ini. Tapi yang lebih penting itu apakah memastikan mereka ada di dalam jalan Tuhan. Itu bukanlah tantangan yang mudah dan seringkali sulit dan juga kita seringkali frustasi untuk melakukannya. Namun kita melihat bahwa perjalanan hidup kita itu terus berjalan waktu demi waktu seakan-akan dengan cepat. Saya tidak merasa, saya mulai menyadari ketika anak saya mulai masuk di usia remaja, begitu ya, dengan keinginannya sendiri, waktu berjalan dengan cepat. Tapi saya terus bergumul dalam hati saya, apakah saya sudah mengajarkan, saya sudah meneladankan kasih Tuhan itu, dan memastikan dia ada dalam satu refleksi tentang perjalanan kami sebagai keluarga, sebagai seorang keluarga yang melayani dan mengasihi Tuhan. Sudah, kalau setiap kali kalau saya melayani ibadah perkabungan dulu di dalam pengalaman pelayanan di gereja, dalam setiap ibadah perkabungan ada ibadah peringatan, begitu ya. Saya mengingat di minggu depan ini saya juga akan mengingat tentang setahunnya dipanggilnya mama saya pulang, begitu ya. Nah, kita melihat di dalam setiap ibadah peringatan itu selalu akan mengingat ada memori-memori dan kenangan yang indah tentang orang-orang yang kita kasihi, yang dipanggil Tuhan duluan, begitu ya. Tetapi bukankah itu menjadi satu ucapan syukur yang lebih luar biasa kalau kita memastikan bahwa mereka sudah di dalam Tuhan. Karena ada sebuah pengharapan kita akan bertemu dalam satu reuni yang kekal, yang mulia di surga sana. Jangan sampai menjadi sebuah penyesalan yang datangnya belakangan karena kita melewatkan waktu berjalan untuk mengejar sesuatu yang sia-sia di dalam hidup ini. Sudah, di dalam narasi Alkitab kita melihat ada berbagai contoh di mana keluarga itu mengalami akan sebuah transformasi, sebuah pengalaman bagaimana Injil diberitakan dan keselamatan itu dialami. Nah, kita melihat ada beberapa contoh, misalnya kalau kita mengingat bagaimana komitmen Yosua melihat daripada keteladanan Musa dan panggilan Tuhan terhadap Israel, dia membawa dirinya dan seisi rumahnya untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, pengalaman keselamatan itu bukan hanya terjadi satu kali pada waktu dia percaya Tuhan, tetapi seumur hidupnya, seperjalanan hidupnya dia terus membawa mereka datang kepada Tuhan. Nah, saudara, ini bukan bicara apakah mesbah keluarga itu dilakukan atau tidak, berdoa bersama atau tidak. Tetapi perjumpaan dengan Tuhan itu dalam setiap musim kehidupan menjadi sebuah perjalanan keluarga kita. Ya. Kisah Rasul pasal 10 kita langsung masuk dalam narasi ini. Kita melihat dimulai dari Cornelius yang dengan seisi rumahnya datang percaya dan dibaptis melalui pelayanan Petrus. Kisah Rasul pasal 16 ketika Paulus masuk ke dalam kota Filipi, kita melihat ada juga berkesempatan menemui oleh seorang wanita bernama Lydia, seorang pengusaha penjual kain yang memberi diri mereka untuk percaya dan dibaptis. Dan di dalam kisah pasal 16 ini kita melihat dilanjutkan dengan sebuah pengalaman yang unik dari seorang kepala penjara dan seisi rumahnya yang percaya kepada Tuhan. Saudara, bukankah luar biasa kalau kita membaca ayat yang ke-31 menjadi sebuah ayat yang begitu mudah kita terima, bahwa kalau kamu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Saudara, di sini pemahamannya bukan kalau saya percaya maka dengan otomatis seluruh keluarga saya akan selamat juga, bukan. Ya, ini iman kita adalah iman Kristen, bukan iman yang sifatnya tebengan, begitu ya. Kita baru mendengar berita yang gonjang-ganjing politik minggu ini, katanya lagi ribut ya. Harusnya satu keluarga itu satu partai, gitu ya. Kalau beda partai, wah gitu ya, jadi rame begitu ya. Saudara, iman kita adalah bukan iman yang otomatis karena satu orang percaya maka yang lain pasti dapat tiket yang sama, bukan. Tapi setiap pribadi demi pribadi dalam keluarga itu perlu mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan, perjumpaan di mana kabar baik itu diberitakan, diperdengarkan, dialami dan dihidupi. Ya. Jadi buat saya berita Injil itu bukanlah sekedar pada waktu kita terima percaya Tuhan maka udah gitu hidup kita selesai, hidup kita senang, hidup kita penuh sukacita, hidup kita bahagia, tidak. Justru berita Injil itu menjadi satu berita yang terus-menerus kita perlu dengarkan, yang kita perlu terima, di mana kerapuhan hidup kita, keterbatasan hidup kita, segala problema hidup kita itu bertemu dengan kasih Tuhan yang menolong,
yang hadir, yang mendampingi, yang menyelamatkan hidup kita. Pertanyaannya, sekian tahun kita ada di dalam keluarga Kristen. Saya tidak tahu berapa persen di sini yang lahirnya dari kecil sudah keluarga Kristen. Apakah justru perjumpaan demi perjumpaan itu menjadi sebuah pengalaman yang terus-menerus berlanjut, yang membuat kita semakin lama, semakin tahun, semakin mengalami kedahsyatan dan luar biasanya Tuhan dalam hidup kita? Atau kita merasa keluarga Kristen menjadi sebuah momok yang besar karena orang tua saya majelis, karena lain sebagainya, karena saya pelayan di gereja, maka segala sesuatu terjadi dengan rutinitas religius belaka dan kita kehilangan makna yang sesungguhnya sebagai keluarga yang seharusnya menghidupi Injil itu sendiri. Berita baik yang diberlakukan, yang dipraktekkan di dalam kehidupan kita, sehingga kasih karakter Kristiani itu menjadi sesuatu yang berbuah nyata dan orang-orang di sekitar kita melihat betapa benar dia adalah seorang yang hidupnya diubahkan Tuhan. Nah, seringkali ketika saya melayani banyak di kaum muda, mendapati banyak anak-anak muda yang enggan untuk kembali aktif tetap di gereja ketika mereka melihat orang tuanya yang terlalu aktif tanda kutip di gereja. Sehingga bahkan mereka memiliki pencarian sendiri keluar dari gereja yang kita katakan hilang itu untuk bertemu, dan sampai waktu mereka bertemu dengan orang-orang yang kembali mengasihi dan menerima mereka dan akhirnya mereka bisa datang kembali ke gereja, dan kondisi dampaknya apa? Orang tua dan anaknya akhirnya berpisah gereja. Begitu ya. Bukan salah atau benar, tetapi ini menjadi sebuah fakta yang kita temui pada hari-hari ini. Jadi sudah kita mau belajar di sini dalam pengalaman misi Paulus, karena sejak di ayat 10 kita melihat dengan jelas bahwa Paulus datang berangkat ke Makedonia, masuk ke kota Filipi ini karena sebuah penglihatan yang Tuhan berikan, yaitu dikatakan ayat 10, Allah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Jadi Paulus datang dengan sebuah kehendak dan panggilan Tuhan yang jelas untuk memberitakan Injil di kota Filipi. Nah, kita melihat keluarga demi keluarga Paulus kunjungi, bina, dan akhirnya melalui keluarga-keluarga ini Paulus bisa mengabarkan Injil dengan lebih luar biasa lagi untuk satu kota. Saudara, setelah pengalaman atau perjalanan misi ini, 10 tahun kemudian kita akan mendapati itulah surat Filipi yang Tuhan minta, atau melalui ilham Roh Kudus Paulus menulisnya tentang kota Filipi yang penuh dengan kehangatan kasih dan sukacita itu, untuk melihat bagaimana ada kabar baik yang bertumbuh, yang berkembang, yang melalui murid-murid binanya juga bisa dalam arti menyaksikan akan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara, kita kembali dalam kisah daripada kepala penjara ini, saudara. Kita melihat bagaimana ketika Paulus masuk ke Filipi, Paulus juga mengalami banyak tantangan. Saudara, jangan berpikir kalau kita memberitakan Injil itu menjadi sebuah langkah yang mudah, gitu ya, melangkah yang sederhana. Ya udah, sampaikan aja, ditolak nggak ditolak terserah mereka. Tetapi seringkali penganiayaan, penolakan, bahkan seperti yang Paulus alami, mereka bukan hanya ditolak, mereka dimusuhi, mereka dianggap menjadi sumber keributan, mereka dipenjara, mereka didera berkali-kali, bahkan dilemparkan ke dalam penjara yang gelap, yang dibelenggu. Bayangkan untuk sebuah, katakanlah tanda kutip mungkin, apalah istilahnya hari ini, pasal penistaan agama atau dan apapun itu, justru Paulus kehilangan kebebasannya. Apa yang Paulus lakukan di situ? Di situ dikatakan di ayat yang ke-25 dikatakan begitu. Tapi kira-kira di tengah malam, di satu malam hari, dicatat di sini Paulus dan Silas berdoa dan dikatakan memuji Tuhan. Saudara, apa yang kita lakukan pada waktu kita ada di dalam masalah? Kita mengumpat, kita menyalahkan diri, kita menyalahkan kondisi, kita mencari kambing hitam, kita menyalahkan Tuhan seringkali. Tetapi di dalam masalah, di tengah malam yang menjadi satu gambaran malam yang gelap, malam yang penuh di mana seringkali kita merasa ada banyak pencapaian, kegagalan, keputusasaan kita. Itu menjadi sebuah ratapan yang tiada henti, tetapi justru menjadi sebuah mazmur yang diubahkan oleh atau dialami oleh Paulus, menjadi dari ratapan menuju sukacita karena percaya ada tangan Tuhan yang tetap memimpin dan menyertai mereka. Pada waktu kita mau berbuat baik atau berbuat kasih, tidak selalu semua orang menerimanya dengan tulus, betul nggak? Seringkali kita mudah disalahpahami, seringkali kita bahkan dicurigai untuk tindakan-tindakan tertentu. Apalagi itu terjadi di tengah-tengah orang-orang komunitas terdekat kita. Nah, saudara, kita melihat Paulus mengalami sebuah
pengalaman di mana waktu mereka bisa tetap berfokus kepada Tuhan. Saya berpikir waktu mereka memuji Tuhan bukan seperti kita tadi dengan hati yang tulus, kita memuji Tuhan dengan pujian yang indah, kata-kata yang indah. Paulus ada dalam satu sakit dan deraan yang begitu berat, yang mungkin bajunya juga terkoyak dan lain sebagainya. Saya pikir pasti dia berdoa, Tuhan tolong lepaskan kami. Tuhan kalau Engkau memanggil kami, bukankah kami harusnya diterima di sini? Tuhan tolong bebaskan kami. Tidak, saudara, Paulus saya pikir tidak berdoa dengan demikian. Paulus pasti berdoa adalah Tuhan kalau Engkau memanggil ke sini, bukakan kesempatan supaya Injil itu bisa diberitakan. Kalau Engkau memanggil kami ke sini artinya Tuhan berikan pintu-pintu yang terbuka. Itu buktinya karena ketika akhirnya gempa itu terjadi, belenggu-belenggu dengan mujizat Tuhan itu terbuka, Paulus tidak kabur kan? Paulus tidak lari. Bahkan dia mengajak semua tawanan yang lain untuk tidak melarikan diri. Karena dia tahu ini adalah ada waktu dan kesempatan yang Tuhan sedang bukakan untuk bekerja. Saudara, dalam perjalanan keluarga kita ada malam hari, gambaran tadi in the midnight, malam hari yang gelap. Mungkin inilah perjalanan yang tidak mudah bagi keluarga kita, di dalam relasi orang tua anak, di dalam kerinduan-kerinduan yang tidak terwujud, ataupun juga pengharapan-pengharapan yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, atau juga dengan pergumulan keluarga karena bisnis, ekonomi, dan juga masalah-masalah yang lain, saudara. Perhatikan bahwa di dalam malam-malam yang gelap itu, justru ada sebuah kesempatan, pintu Injil itu boleh diberitakan dengan baik. Maka Paulus dengan sigap, dengan jelas, dengan yakin, pada waktu ada sebuah ratapan, ada sebuah jeritan daripada kepala penjara yang penuh dengan gentar dan ketakutan yang berseru, Tuhan, Tuhan, apa yang harus kami perbuat supaya kami selamat? Paulus dengan jelas, percayalah kepada Yesus Kristus. Saudara, ini berita yang mudah bukan? Beritanya mudah, tapi pengalamannya kan tidak mudah. Seringkali kita melalui berbagai banyak jalan berputar hanya untuk menyaksikan ada kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga kita. Melalui permasalahan, mulai sakit, penyakit, pergumulan dan lain sebagainya. Apalagi sebagai generasi yang kalau kita bilang milenial itu generasi sandwich ya. Harus membebani akan anak-anak kita, orang tua kita menjadi sebuah beban tanggung jawab yang sama-sama harus dipikul. Tetapi kesemuanya itu menjadi sebuah kesempatan bahwa ada berita Injil yang perlu disampaikan terus-menerus. Ada kasih Tuhan yang terus menyapa kerapuhan jiwa, keputusasaan, ketiadaan pengharapan di dalam hidup kita. Nah, disitulah perjumpaan itu menghasilkan sebuah berita keselamatan yang makin besar. Bahwa ada jalan keluar, ada kuasa Tuhan, ada pertolongannya di dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya ingin mengutip sebuah perkataan begini. Dari seorang pastor mengatakan begini, the proof of the power and the presence of God is not the absence of attack. Ya. Saudara, seringkali dalam tantangan pemberitaan Injil selalu akan ada banyak serangan, ada banyak tantangan. Ya. Bukti daripada kuasa dan kehadiran Tuhan itu bukan karena tidak ada masalah atau tidak ada serangan, bukan. Tapi bukti dan kehadiran Tuhan itu justru muncul di dalam sebuah kapasitas, kemampuan dari setiap orang percaya untuk selalu bisa bertahan dan melaluinya. Ya. Bukankah itu dalam 1 Korintus pasal 10-13 ya, pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah selalu ada jalan keluar yang Tuhan sediakan dan kemampuan kita untuk menanggungnya. Bahwa kesulitan akan selalu ada, tapi kekuatan Tuhan juga kita ingat bahwa selalu tersedia. Kapan terakhir kita mengalami itu dalam perjalanan berkeluarga kita? Ini bukan hanya bicara saya sedang mendoakan orang keluarga saya yang belum percaya. Tetapi setiap kita yang percaya pun terus bergumul di dalam kejatuh bangun dosa kita. Kita merasa bahwa saya membutuhkan kabar baik itu. Kabar baik akan selalu menjadi sebuah kabar yang indah ketika kebutuhan itu dijawab. Betul. Ketika ada solusi terhadap setiap permasalahan kita. Tapi juga ada damai sejahtera Tuhan yang melampauinya.
Maka dikatakan di sini kepada kepala penjara ketika dengar, percayalah kepada engkau, kepada Tuhan. Dan di Injil itu juga diberitakan kepada semua anggota keluarga itu. Dengan sukacita mereka menyambut berita itu. Dan mereka mengenal Tuhan. Saudara, bagi kepala penjara ini mungkin bukanlah sebuah pengalaman yang mudah begitu ya. Kenapa? Karena dia tugasnya kan harus menjaga, memastikan Paulus itu ditahan. Kalau Paulusnya bebas, dia adalah ya taruhannya, jabatannya, hidupnya begitu ya. Tetapi kita melihat bagaimana dia menyambut Paulus di dalam rumahnya, dalam keluarganya, melayani mereka dengan sukacita. Dan pada waktunya kita membaca di ayat ke-35 dan seterusnya, pada akhirnya justru para pembesar-pembesar kota yang tadinya menjarakan Paulus itu menyuruh kepala penjara itu, bebaskan saja Paulusnya, lepaskan Paulusnya. Soalnya kapan lagi atau siapa lagi kalau bukan tangan Tuhan yang bekerja, yang melakukan semua perkara-perkara yang besar itu. Jadi saudara, saya percaya Tuhan sedang melakukan pekerjaan yang besar di Makedonia ini, melalui sebuah kota di Filipi, dimulai dari satu orang, yaitu kepala penjara. Apakah Tuhan sanggup mempertobatkan semua orang dalam kota itu? Bisa, sebagaimana pada zaman Yunus misalnya di kota Niniwe. Tetapi Tuhan memakai pertobatan dari satu orang kepala penjara yang akhirnya berdampak kepada keluarganya, karena apa yang menjadi ekspresi imannya menjadi sebuah pengakuan yang sama diakui oleh keluarganya, dan ini menjadi satu iman komunal yang bersama yang menyaksikan bahwa ada karya Kristus, kepercayaan kepada Tuhan yang membimbing kita boleh berjalan di dalam panggilan Tuhan. Sudah tidak ada kesaksian yang lebih indah daripada kita melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa seperti itu. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya di keluarga, yaitu masa-masa yang sulit selama 2 tahun terakhir. Tapi saya akan cerita tentang ayah saya, di mana ayah saya ini berpulang pada waktu zaman COVID lagi sedang menggila di Jakarta di bulan Juli 2021. Ya. Sebagian besar mungkin kita juga mengalami masa-masa yang sulit seperti itu, bahkan mungkin kehilangan anggota keluarga kita. Waktu itu saya sedang melayani di Bandung, papa saya ini tinggal sama cici saya di Bekasi, dan saya itu sedang sibuk melayani di Bandung, menggiatkan vaksinasi satu kota begitu ya, dengan kecamatan, dengan seluruh lembaga LSM. Tapi berita yang justru ngenes adalah waktu saya dengar bahwa seluruh keluarga saya di Bekasi kena COVID waktu itu, dan paling buruk kabarnya atau kondisinya adalah ayah saya. Dan waktu itu saya cari-cari teman-teman gereja di Jakarta dengan rumah sakit yang penuh. Akhirnya kami mendapat satu rumah sakit di mana saudara? Tinggal di Bekasi, dapat rumah sakit di Ciledug, Tangerang. Itu kayak nyebrang berapa kota gitu ya. Malam hari, tengah malam itu jam 11 malam akhirnya kami bawa, karena seluruh keluarga saya kena COVID, maka saya yang bawa masuk ke rumah sakit. Dia masih bisa berjalan sebenarnya dengan menggunakan oksigen, masuk ke UGD. Tapi itu adalah sekali dan terakhir kalinya saya melihat dia. 2 malam, 3 hari berturut-turut kondisinya memburuk. Di hari Rabu, Kamis, Jumat, dan di Sabtu pagi saya mendapat kabar bahwa ayah saya sudah koma. Waktu itu saya nggak bisa masuk, saya memaksa masuk ke ruang ICU, nggak boleh. Mau pakai baju apapun juga tidak diperbolehkan. Itu rumah sakit kecil sebenarnya di pinggiran Tangerang, karena ada kamar yang tadinya bisa menerima ayah saya. Dan waktu itu saya mengingat bagaimana saya hanya bisa melakukan intercom, jadi saya memperdengarkan suara saya di ruang isolasi itu. Ya. Nah pagi itu saya meminta keluarga saya semua, mama, cici saya itu coba buat rekaman, sampaikan kabar baik, sampaikan doa, sampaikan kalaupun ini adalah ucapan kita yang terakhir yang bisa didengar papa. Rekam itu, saya mau puterin itu. Di intercom itu saya puterin pakai handphone. Di sore malam hari itu menjadi satu waktu dan tangisan kami sebagai keluarga, tapi kami juga gak mau mengecilkan hati untuk sebuah pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa. Tapi setelah saya perdengarkan rekaman itu di intercom, saya lihat di CCTV atau di kamera. Entah kenapa papa saya itu di ruang itu yang sudah pakai oksigen dan selang begitu ya. Dia itu ngangkat tangan gitu, dan saya jelas sekali mendengar ucapan dia. Terima kasih, terima kasih. Saya lihat dengan mata sendiri, saya dengar dengan telinga saya sendiri. Dan sore hari, itu siang hari, sore hari memburuk, dan malam harinya Tuhan memanggil. Dokter bilang, Pak, Bapak itu sudah koma dari tadi malam. Ya,
udah gak mungkin berespon. Tapi itu adalah kesempatan saya melihat Tuhan memberikan sebuah kesempatan buat terakhir saya mendengar respon Papa saya. Kami menyampaikan doa-doa itu lewat rekaman tadi, diperdengarkan tadi, semua cucu-cucunya juga, ponakan saya menyampaikan itu semua. Buat saya itu adalah berita Injil yang dia harus dengar di akhir hidupnya. Dia mungkin sudah percaya. Tapi siapa yang bisa dan tahan menghadapi waktu-waktu kematian di dalam setiap hidup kita, siapapun itu, semuda, setua apapun, pasti tidak siap dengan sebuah kegentaran. Tapi dengan sebuah kabar baik dan berita Injil bahwa ada tangan Tuhan yang tetap memegang Papa. Sudah itulah cara kita menyampaikan, mendoakan, menyaksikan akan sebuah kabar baik buat keluarga kita. Sehingga pada waktu hati yang berseru seperti kepala penjara ini berseru, Tuhan apa yang harus saya perbuat? Kapan terakhir kali kita pernah berseru di dalam hati kita yang tidak ada seorang pun tahu, mungkin dalam keluarga berseru, Tuhan saya harus ngapain dengan kondisi ini? Saya harus melakukan apa? Maka berita Injil yang harusnya datang dalam hati kita adalah percaya kepada Tuhan. Maka keselamatan itu bukan hanya bicara keselamatan fisik, kesembuhan, pemulihan, tetapi juga sebuah jiwa yang diselamatkan dan diperbarui. Itu menjadi sebuah kabar yang paling berharga di muka bumi ini. Maka saya mengajak kita seperti kepala penjara ini, mari kita akui, kita mulai dengan satu kesadaran diri bahwa kita punya kebutuhan akan keselamatan itu. Begitu juga dengan orang-orang di sekitar kita. Maka setiap orang yang datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur, itu adalah menjadi tempat yang paling subur untuk kasih dan iman Tuhan itu bertumbuh. Keselamatan itu menjadi sebuah benih yang kita lihat lama-lama tumbuh dan berbuah. Keselamatan itu menjadi sesuatu cara pandang yang baru di dalam hidup kita, bahwa ketika tidak ada solusi apapun di tengah dunia ini, ada tangan Tuhan yang tetap terulur bagi kita semua. Mungkin saat-saat ini adalah waktu di mana engkau dan saya sedang bergumul dengan kondisi keluarga kita. Saya tidak tahu masalah yang ada. Tapi biarlah kita berseru seperti Mazmur Ratapan atau Mas Ratapan ini mengatakan, Tuhan aku berseru, aku mau percaya kepada Tuhan sekalipun aku penuh dengan ketakutan. Kepala penjara ini dengan gemetar, dengan tersungkur, dan dia percaya kepada Tuhan. Percaya yang dibuah dari sebuah hati yang paling tulus menerima akan kuasa Tuhan yang jauh lebih besar daripada bahkan kekuatan di mana dia harusnya menjaga tawanan itu. Tapi menjadi sebuah pintu kecil yang terbuka dengan luas seisi rumahnya. Berita keselamatan itu. Dan perubahan itu muncul. Nah saudara, kalau kita melihat dalam perbandingan misalnya dalam 2 Timotius 1 ayat 5, Paulus pernah mencatat begini bahwa sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu kepada Timotius, yaitu iman yang pertama hidup di dalam nenekmu Lois, di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Jadi kita melihat bahwa iman yang di dalam neneknya Lois, dalam ibunya Eunike menjadi iman yang sama yang terus berbuah di dalam kehidupan Timotius yang muda itu, yang Tuhan panggil menjadi rekan sekerja Paulus, yang menjadi juga bagian daripada kitab yang kita baca dalam 2 Timotius. Kita melihat bahwa dengan pertolongan Tuhan maka kita percaya dan yakin keselamatan itu dimulai terjadi, diberitakan pertama-tama di dalam keluarga kita. Barulah kita bisa bicara tentang keluarga yang lain. Orang-orang yang di sekitar kita, orang-orang yang punya hubungan dengan kita. Dan maka kita melihat bagaimana keluarga demi keluarga itu mulai mengalami perubahan hidup. Nah kita melihat dari ayat 33 sampai 40 tadi, kita melihat adanya motivasi dan kerinduan dari si kepala penjara itu ketika dia menginginkan keluarganya juga boleh mengenal Tuhan. Dan disitulah dikatakan dia dengan hati yang gembira, ia dan seisi rumahnya bukan hanya percaya, tetapi membuka hatinya dengan sebuah keramah tamahan. Sudah tahu nggak bahwa hospitality atau keramah tamahan itu bukanlah sebuah moralitas manusia belaka. Keramah tamahan itu menjadi salah satu ciri daripada kasih Allah yang hidup di dalam diri orang percaya. Ya. Gereja yang ramah, sekarang lagi rame, gereja harus menjadi ramah anak begitu ya. Gereja yang atau keluarga atau pribadi yang penuh dengan keramah tamahan itu berbicara tentang hati yang terbuka kepada siapapun.
Supaya orang tersebut menerima akan juga rangkulan daripada kasih Allah yang sama yang seperti kita terima. Jadi kalau pada hari ini kita hidup di dalam keselamatan, kita sekian lama menjadi orang Kristen, kita hadir setiap minggu dalam gereja. Kami tidak lagi merasakan bahwa hangatnya kasih Tuhan merangkul kita. Saya mungkin kasih kita sudah menjadi dingin. Dan kita hanya menjalankan religius aktivitas di dalam gereja setiap minggu. Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terangnya di tengah-tengah keluarga dan dunia. Dan disitulah keberadaan kita, kehadiran kita menjadi sesuatu yang penting. Saudara, be present, hadir itu bukanlah sebuah perkara yang sederhana. Seringkali kita sulit memberikan waktu, kita sulit memberikan telinga kita tidak menyiapkan hati untuk setiap respon dalam aktivitas, katakanlah orang serumah datang, keluar dan masuk. Kalau itu tidak terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga kita sendiri, dalam rumah itu sendiri, maka itu akan sulit terjadi dengan di luar sana. Ya. Kita akan selalu mencari penerimaan, pengakuan dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita menyadari identitas kita menjadi sebuah kesempatan bagaimana Injil itu boleh disaksikan, dihidupi, dialami, maka saya percaya itu menjadi sebuah kuasa Tuhan yang sedang bekerja kepada orang-orang yang kita sentuh. Ya. Saudara, sebagaimana dalam bulan misi ini kami melayani di sini menjadi bagian daripada sebuah kesempatan yang diberikan untuk kami mempresentasikan pelayanan daripada yayasan kami, yaitu Yayasan Indonesian Care. Yayasan yang bergerak untuk melayani kaum prasejahtera di perkotaan. Kenapa di perkotaan? Karena kaum prasejahtera atau yang golongan miskin ini mengalami banyak kesulitan justru terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta ini. Ya. Nah, salah satu site yang kami sedang rintis dan bangun adalah di Kelurahan Pekojan. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa mendengar dan berkunjung kepada stand pameran kami untuk melihat apa yang kami kerjakan. Namun yang pengen saya sharingkan adalah berbagi pengalaman yang unik dan sederhana yang saya alami di minggu-minggu ini. Waktu kami perlu mendampingi akan keluarga demi keluarga yang sedang mengalami kondisi isu stunting kepada anak-anak balitanya. Sudah mungkin sedikit saja, stunting itu adalah kondisi terminal, ya, kondisi yang tidak bisa diubah lagi. Jadi dari kurang gizi masuk ke gizi buruk, kemudian stunting. Jadi kalau sudah stunting, maaf kata otaknya kerdil, tubuhnya juga tidak akan bertumbuh, berat badannya, tinggi badannya akan terhambat dan itu akan mempengaruhi mentalitas dan perkembangan hidupnya kemudian hari. Ya. Nah, stunting itu tidak terjadi ketika dia lahir saja, tapi sejak di kandungan. Jadi masalah yang terjadi waktu kami melayani masyarakat ini sebenarnya adalah bicara tentang keluarga juga. Pernikahan dini, family planning yang buruk, apalagi ditambah dengan himpitan ekonomi yang sangat rendah dan terbatas. Jadi kami sedang memberikan advokasi dan juga bisa melayani mereka dan memberikan sebuah pemeriksaan kesehatan yang baik, menolong mereka bisa keluar daripada lingkaran ini. Nah, dalam kesempatan itu saya berkesempatan untuk mendampingi anak-anak ini bergantian berkunjung ke rumah sakit swasta, saudara. Saudara, saya mengamati fenomena ini, mereka ini datang, ibu-ibu ini dengan anak-anak ini dengan pakaian yang sederhana, pakaian yang sering kali lusuh dan kotor, mukanya cemong begitu ya, tidak pakai alas kaki. Mungkin sebuah gambaran yang kita sering lihat juga di pinggiran kota dan lain sebagainya. Tapi buat mereka ini adalah pengalaman pertama mungkin, saya duga mungkin masuk ke rumah sakit swasta yang kebetulan kami ada kerjasama Kristen yang begitu nyaman, begitu bagus, begitu baik sehingga mereka boleh dilayani di situ. Singkat cerita mereka bergantian dilayani, ketemu dokter gizi, dokter anak dan sebagainya. Dan pada waktu mereka pulang ada seorang anak yang tertidur di sofa begitu ya, semua orang tuh ngelihat kok nih kayak ditelantarkan dan lain sebagainya karena dia ada ibu yang sedang menggendong bayinya, anak keduanya tertidur di sofa dan kami harus segera pulang. Setelah seharian di rumah sakit, saya mencoba benarkan untuk gendong anak ini ya. Saya mau gendong, mau angkat, tapi kan dia nggak kenal saya ya, nggak kenal, pasti juga ada penolakan. Ibunya juga saya minta izin mau digendong. Dan akhirnya singkat cerita anak ini bangun dan karena mungkin masih baru bangun tidur bingung ya. Nah saya tawarkan lagi saya mau gendong supaya dia bisa turun dan segera kami bawa pulang. Dan tidak disangka dia itu langsung merespon dengan baik, dengan hangat dan saya memeluknya ya.
Terus anak saya udah remaja, saya udah nggak pernah gendong lagi, apalagi semenjak COVID gendong bayi jemaat nggak pernah gitu. Dia memeluk saya dengan hangat, dia langsung ngemplok tidur lagi di bahu saya, begitu ya, seorang anak wanita umur mungkin 3 tahunan ini, begitu ya. Setelah ketika dia memeluk saya merasa bukan saya yang sedang memeluk dia atau melakukan sesuatu buat dia. Tapi di saat itu saya merasa hati saya sungguh tersentuh karena saya merasa Tuhan itu sedang memeluk saya, Bapak Ibu Saudara. Saya mengingat bagaimana karena orang tua saya baru meninggal, papa saya yang saat ini saya cerita 2001, Oktober 2022 tahun yang lalu, mama saya juga dipanggil Tuhan di waktu yang kurang lebih sama, saya di ICU 3 minggu di rumah sakit. Saya merasa ada hati yang kosong yang tiba-tiba dipenuhi oleh kasih Allah ketika saya memeluk anak ini. Saya nggak peduli dia kotor, dia punya penyakit bawaan dan lain sebagainya, karena ada beberapa anak yang punya penyakit bawaan. Tapi saya merasa di situ kasih Tuhan kembali diberitakan buat saya. Dan saya bersyukur untuk kesempatan dan bisa hadir buat mereka. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dan terang, menyaksikan kasih Tuhan di tengah-tengah keluarga, mulai perbuatan kita, mulai perkataan kita, melalui kehangatan kasih kita, itu menjadi sebuah buah yang sungguh luar biasa sampai pada waktunya mereka boleh mengenal siapa Kristus dalam hidup mereka. Mungkin pada waktu kita berdoa, bertekun sekian lama mendoakan mereka, saudara, doa itu menjadi sebuah kunci keselamatan keluarga. Tidak mungkin tanpa doa kita berharap akan sebuah keselamatan, karena itu adalah anugerah Allah. Dan saya percaya saudara, tidak mudah bagi kita untuk menginjili keluarga kita sendiri, walaupun itu tidak mustahil. Tapi doa akan membuka hati seseorang untuk mempersiapkan hatinya menerima Kristus. Dan disitulah kita percaya Injil yang penuh kuasa itu adalah Injil yang menyelamatkan. Sudah pertama-tama dari keluargamu. Tapi mari kita juga perhatikan kepada keluarga-keluarga yang lain di tengah jemaat. Di tetangga kita. Love your neighbor. Not just your family. Ada waktunya kita melihat bahwa siapa yang perlu menerima kasih Tuhan. Seperti lagu tadi, semua orang memelukkan kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang terus dikobarkan pada hati yang sama. Sudah satu kali Martin Luther pernah berkata gini, kenapa seorang itu bisa lama terima Tuhan, tapi pada akhirnya hatinya lama-lama dia terbuka dan menerima Tuhan. Karena kasih Tuhan yang terus menyerang begitu ya, yang terus dikobarkan kepada hati seseorang. Sehingga hatinya lama-lama luluh. Dia mengakui kesadaran kebutuhan itu dan dia mengalami akan Tuhan di dalam hidup. Mungkin tidak sekali, itu mungkin berulang kali. Sampai pada waktunya imannya boleh siap dan bertumbuh, dan saya percaya disitulah kita sedang menyaksikan satu sukacita yang besar. Dan kita juga dipanggil untuk melayani, mendampingi, mengasihi, memberitakan keluarga demi keluarga. Agar bagaimana gereja bertumbuh kalau keluarganya sehat. Bagaimana kota kita bisa menjadi kota yang baik dan nyaman untuk semua orang. Ketika keluarga demi keluarga dalam masyarakat itu juga boleh dimenangkan, ditransformasi dan dilayani. Mungkin saudara, ini bukan perkara yang mudah sekali lagi. Tapi Tuhan memanggil kita, siap atau tidak siap waktunya kita dipanggil untuk memberitakan dan memperkenalkan Kristus. Saudara, satu kali ada seorang bernama Anne Frank, seorang remaja pada zaman Nazi Jerman yang tertangkap. Dia menulis buku hariannya berkata begini, "The dead people receive more flowers than the living ones because regrets is stronger than gratitude." Orang mati menerima lebih banyak bunga daripada orang yang hidup karena penyesalan selalu lebih kuat daripada rasa syukur. Tapi saya tidak berharap bahwa penyesalan kita akan yang lebih mendorong kita untuk berbuat baik selama kesempatan dan hari Tuhan itu tetap ada. Seperti firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Dan akan datang malam, artinya akan selalu ada perubahan musim hidup di mana tidak ada seorang pun yang dapat lagi bekerja. Kalau hari ini kita masih punya kesempatan itu, kita punya momen itu,
Kita sedang dilatih yang namanya istilahnya memory muscle ya. Otot-otot ya, memori-memori di dalam otot kita ya. Kalau seorang yang nge-gym itu dia harus terus nge-gym secara teratur, bukan makin lama makin kuat makin sering. Tapi lama-lama ototnya makin menyesuaikan, lama-lama dia makin bisa beradaptasi dan itu menjadi sebuah gaya hidupnya untuk hidup yang sehat. Ya kalau kita nge-gym hanya untuk supaya kita six pack begitu ya, kayaknya itu tujuan yang salah mestinya gitu ya. Lama-lama tetap one pack begitu ya saudara. Tapi kalau kita melihat bagaimana kita sedang dilatih memori muscle kita untuk mengingat akan kasih Tuhan yang sama. Pada waktu malam hari itu tiba, in the midnight that comes. Di dalam segala penderitaan, kesulitan ataupun kejeritan hati kita. Memori muscle itu akan tiba, kita diajak untuk bersyukur, kita diajak untuk berfokus kepada Tuhan, memujikan Tuhan, dan nantikan Dia sedang dan akan bekerja dalam hidup kita. Amin saudara. Kalau pagi hari ini saya mengajak kita mengingat kembali konteks di mana Tuhan memanggil kita bermisi, yaitu pertama-tama di dalam keluarga. Mari kita ingat konteks malam hari yang gelap yang seperti apa yang kita sedang lalui, yang masih sedang jalani, yang menjadi malam yang penuh dengan kebingungan dan kekhawatiran kita. Nantikan dan kita seperti ingin berkata good morning midnight gitu ya. Kita nantikan akan pagi yang baru, terang yang baru, pengharapan yang baru. Dan kita tidak akan berkata dengan penuh ketakutan, tetapi kita berkata dengan kuasa Tuhan bahwa ada penyertaannya dan Injil yang boleh menyentuh kembali setiap pribadi demi pribadi, dan situlah kasih Tuhan akan mengubahkan kita. Dan kita dipanggil untuk menyaksikan itu dari diri kita kepada orang lain dan kepada keluarga dan komunitas yang lebih besar. Maukah kita ada di dalam rancangan Tuhan selagi masih siang waktunya? Mari kita berdoa. Siang hari ini sebelum saya menutup di dalam doa, saya ingin mengajak kita merenungkan firman Tuhan dalam sebuah refleksi. Adakah berkat Tuhan yang engkau dan saudara sudah terima sepanjang hidup? Sukacita, pemeliharaan, kekuatan. Tapi juga mungkin ada malam-malam yang gelap yang kita harus tetap lalui. Penderitaan, kesulitan yang tidak selesai-selesai, himpitan, beban ekonomi yang tidak mudah, yang masih harus kita tanggung, tanggung jawab yang besar yang kita harus juga kerjakan di tengah-tengah keterbatasan kita. Tapi malam hari itu adalah malam yang bisa menjadi malam yang indah, bukan malam yang gelap. Karena kabar baik itu juga diperdengarkan buat kita. Kasih Tuhan rindu bertemu dengan kerapuhan, keterbatasan, dan juga kebutuhan kita akan Dia. Mari bawa itu, serukan itu kepada Tuhan. Ambil waktu sejenak, sampai mungkin sedikit bisa diiringi musik, dan kita akan menutup di dalam doa. Ya. Firman Tuhan berkata, tidak apa kalau kita menjerit. Apa yang harus aku perbuat ya Tuhan? Supaya kami selamat. Supaya kami diperbaharui. Supaya kami mendapatkan pertolongan Tuhan. Sebagaimana kami diberkati, kami juga bisa memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan bahwa firman Tuhan sudah diberitakan. Setiap hati kami boleh meresponinya dengan hati yang terbuka, dengan pertolongan Tuhan. Kami mau ada di dalam bagian rencana Tuhan. Bukan hanya kami Tuhan, tapi keluarga kami, anak-anak dan generasi setelah kami. Dan gereja Tuhan di sini dipakai untuk menyatakan misi Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Keluarga-keluarga dipulihkan, relasi yang ada dipulihkan. Tapi lebih daripada itu, demi keluarga, keluarga demi keluarga, boleh memenangkan lebih banyak lagi orang melalui peruluran kasih tangannya mereka. Perbuatan yang dimotivasi oleh belas kasihan Tuhan. Tapi juga Injil yang mempertemukan mereka dengan waktu Tuhan yang tepat. Ini doa kami, ini seruan kami Tuhan, seperti kepala penjara ini. Kami melihat, aku dan seisi rumahku akan percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.